kemudian di Pelindo, itu juga insya Allah bergabung hari ini. Oke, itu tadi singkatannya apa Pak Bagus, bisa diulang ya? Agak menarik tadi. Signatulung ya. Ingat Tulung, Oh, Sidoarjo, Nganjuk, dan Tulungagung. ada Trenggalek juga ini. Jadinya Wah, apa ini? Trenggalek. Betul sekali. Ini jadinya nambah mungkin ya. Nanti saya carikan Oke, baik. singkatannya ya. Nanti dicarikan ini untuk singkatan Ketaban Trenggalek juga karena ya. Untuk sahabat-sahabat ini bisa disimak karena sangat menarik, Cintaku Tertawan Rekan Kerja. Nah tadi seperti yang saya sampaikan, memang ini pas kalau untuk generasi milenial yang mungkin baru masuk dunia kerja ya. Ini biasanya suka baper ini Pak. Baper dengan rekan kerjanya. Nah kalau kita bicara dengan hubungan dengan rekan kerja, ini yang bagus memang seperti apa Pak kalau boleh tahu? Apakah mungkin sampai terbawa mungkin perasaan begitu ya? Nah, ini yang perlu ternyata luas ini pengertiannya. Cintaku tertawan rekan kerja. Jadi cinta ini yang tertawan tidak hanya generasi milenial, tetapi ternyata nanti yang kolonial pun juga bisa ikut tertawan di situ. Oh, begitu. Harus hati-hati. Makanya kita berikan dua pemilahan di sini. Baik. Ada yang disebut sebagai premarital love. Nah, premarital love ini memang teman-teman milenial biasanya yang belum mendapatkan pasangan hidupnya, disebut sebagai premarital love, jadi cinta sebelum menikah. Oh baik, ini baru tahu saya istilahnya nih. Premarital love, jadi cinta sebelum menikah. Nah ini biasanya yang jomblo-jomblo, kemudian dapat pasangan hidupnya di kantor atau naksir temannya di kantor, itu masuk premarital love. Tapi yang menarik itu ada yang namanya extramarital love. Itu yang sudah menikah mungkin ya? Iya, itu yang sudah menikah, dan itu banyak terjadi di kantor-kantor dan mungkin di perusahaan-perusahaan. Betul, ini agak was-was mungkin ya yang kedua tadi ya. Baik. Jadi premarital love dan extramarital love. Nah, kalau premarital love dan extramarital love ini sebenarnya ada beberapa penyebab yaitu berangkaian. Kenapa muncul cinlok istilahnya, cinta lokasi. Betul. Cinlok dan cinta lokasi di kantor itu dua-duanya, baik premarital love maupun extramarital love, itu terjadi karena penyebab utamanya adalah proximity dalam bahasa psikologinya. Proximity itu artinya kedekatan fisik. Oh baik. Mungkin karena sering bertemu juga ini Pak ya? Betul, bahasa Inggrisnya waiting tresno jalaran seko kulino. Nah ini kayak lirik lagu juga ini. Betul. Jadi selalu bertemu setiap hari, katakanlah kerja 8 jam minimal di kantor, minimal ketemu 8 jam, itu menyebabkan kedekatan fisik. Nah ini penyebab utamanya. Sering bertemunya fisik, sering bertemunya orang dengan orang, maka yang terjadi disitulah bibit-bibit cinta itu mulai muncul. Nah itu yang pertama, proximity, kedekatan fisik. Nanti kalau sudah kedekatan fisik sudah mulai ada, maka muncullah yang disebut sebagai familiarity atau kedekatan emosional. Oh baik. Kedekatan emosional. Jadi kedekatan fisik dulu penyebabnya, setelah itu semakin dekat secara emosional. Itu ditandai kalau tidak ada orang yang kita taksir atau yang kita cintai, tidak ada di tempat kerja, maka serasa ada yang kurang. Cenderung mencari begitu ya berarti? Iya, cenderung mencari. Misalnya ya, saya sudah menikah misalnya, kemudian saya naksir sama anak buah saya, si X katakanlah, cewek nih ya, kalau saya cowok itu cewek tentunya ya, ini yang normalnya gitu. Kalau si cewek ini nggak ada di kantor, maka rasanya ada yang kurang. Ini yang kalau ada perasaan seperti itu kita mencari-cari, artinya hati-hati, ini sudah mulai yang namanya kedekatan emosional atau familiarity. Baik, jadi pertamanya karena sering bertemu, kemudian sering ada interaksi, mungkin tadi 8 jam, kemudian timbul fase kedua tadi ya. Ini kalau tidak ada orangnya di kantor ini kok serasa kurang begitu. Kemudian Pak? Kurang, lemes gitu ya akhirnya ya. Nah itu sudah hati-hati, ini berarti ada kedekatan emosional. Setelah ada kedekatan emosional, ada yang disebut sebagai fase ketiga yaitu interdependensi atau saling ketergantungan. Oke, baik. Jadi misalnya mengerjakan tugas, kalau nggak sama dia, nggak bisa, karena dia ketergantungan di situ.
Nah, itu yang disebut sebagai fase interdependensi. Kalau kita merasa kita tidak bisa mengerjakan tugas tanpa si dia, maka itu sudah jadi interdependensi atau ketergantungan. Fase ketiga. Itu fase ketiga ya Pak ya? Fase ketiga. Nah, fase keempat, akibat dari ketergantungan itu ada positif, ada negatifnya. Ya, jadi kalau punya inceran di kantor, ada positifnya juga, yaitu apa? Fase keempat itu yang disebut sebagai penyemangat. Jadi kalau kita punya bahasa anak sekarang itu cem-ceman gitu ya, cem-ceman di kantor, inceran di kantor, maka itu akan jadi penyemangat. Itu positifnya, semangat kerja tinggi ya. Baik. Pertama mungkin dulu nggak punya inceran di kantor, sekarang punya inceran di kantor, akhirnya dandan yang cantik, dandan yang ganteng, ke kantornya semangat, belum jam kantor sudah datang lebih dulu, nanti pulangnya juga lebih malam. Nah, ini karena saking semangatnya itu ada nilai positifnya. Oke, Ya, baik. tetapi ada sisi negatifnya, yaitu posesif. Posesif ya? Posesif itu Terlalu overprotective mungkin ya? overprotective, rasa memilikinya terlalu besar. Jadi kalau teman dekat kita ini, yang mungkin kita pacaran di kantor, atau kita seneng sama seseorang di kantor, jalan sama orang lain, itu sudah hatinya kemudian ngamuk atau sudah marah, posesif di situ. Nah, itu baru kemudian orang lain bisa melihat, oh ternyata ada hubungan istimewa ini atau special relationship antara si X dengan si A misalnya. Ini karena kelihatan posesifnya di situ. Nah, itu biasanya memang sering disadari oleh orang lain terlebih dahulu Pak ya, yang seperti ini. Betul. Justru orang yang sedang jatuh cinta itu nggak menyadari, sesama rekan kerjanya itu yang bisa melihat, justru yang bisa melihat perubahan perilaku kerja dia. Dulunya nggak semangat nih, tapi kok sekarang tambah semangat. Kerjanya dulunya awat-awatan, sekarang kerjanya luar biasa, bahkan waktu nggak kerja pun dia udah datang duluan, nanti pulang paling malam-malam berduaan lagi. Nah, ini kemudian apalagi muncul posesif. Kalau dia jalan bareng dengan orang lain di kantor, itu dia sudah marah dan orang lain tahu. Justru ini yang kemudian menyebabkan orang lain lebih tahu daripada kondisi orang yang sejoli yang jatuh cinta. Oh begitu, saya baru sadar juga ini. Untungnya saya belum pernah mengalami ini ya, atau saya tidak sadar mungkin. Baik, nah ini menarik sekali ini. Tapi yang nanti kita bahas juga adalah terkait dengan hal seperti ini. Apakah juga bisa membuat orang ini dalam pekerjaannya profesional atau tidak. Nah, tapi nanti sebelumnya kita juga buka sesi pertanyaan ya untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung, baik dari yang ada di Tulungagung, Trenggalek dan juga Nganjuk. Nanti bisa disampaikan pertanyaannya, bisa seperti biasa lewat kolom komentar Suara Sidoarjo Live ya. Nanti bisa dikirimkan pertanyaan di situ. Kemudian untuk sahabat Suara Sidoarjo sendiri, untuk yang ingin telepon, nanti bisa call di 031 896 1514. Ada WhatsApp juga ya untuk call 031 896 1514-nya. Sementara untuk WhatsApp saja nanti bisa dikirimkan pesannya ke 0821 3264 109. Pak Bagus, kita jeda terlebih dahulu ya. Ada beberapa pesan ini Pak yang akan hadir. Nanti kita lanjut lagi untuk perbincangannya. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo.
Penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, kemudian membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenskripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Kemudian, petugas kesehatan akan menghubungi orang-orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksakan diri serta karantina secara mandiri. Data Anda tidak diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dan bagaimanakah menggunakan aplikasi ini? Pertama, install aplikasinya, kemudian input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode ATP yang dikirimkan pada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth dalam keadaan hidup agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi Peduli Lindungi melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat lagi jalan-jalan tapi bingung mau makan di mana? Enaknya di Asap-Asap Steak and Soup. Berbagai menu ada di Asap-Asap Steak and Soup ya. Selain steak dan sup juga ada gurami bakar dan menu lainnya. Asap-Asap Steak and Soup di Jalan Taman Pinang Indah, B7 nomor 1 Sidoarjo. Info lengkap dan reservasi juga bisa hubungi di 031 8075 55 atau WhatsApp di 0813 3351 9570. Sekali lagi 031 870 55 atau WhatsApp di 0813 3351 9570. Atau bisa kunjungi juga halaman resminya di www.asapasapgroup.com. Informasi ini dipersembahkan Asap-Asap Steak and Soup. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, kembali dalam program Ruang Psikologi bersama dengan Bapak Bagus Ani Putra. Beliau merupakan psikolog dan konsultan SDM. Yang kita bahas ini cintaku tertawan rekan kerja ya, atau mungkin cinta dalam dunia kerja begitu. Nah Pak Bagus, ini tadi sempat dikatakan Pak Bagus ya, kalau misalkan yang mengetahui kalau ada benih-benih asmara ini justru biasanya tambah rekan kerja yang lain ini Pak. Ya betul. Jadi memang karena orang yang tadi fase keempatnya itu menjadi posesif, maka biasanya perilaku kerjanya pun juga akan terganggu karena negatif ya. Sifatnya negatif posesif itu. Kemudian begini, orang jatuh cinta, cinta itu sebenarnya masuk di dalam emosional. Jadi cinta itu artinya subjective feeling atau perasaan subjektif kita, sehingga itu menjadikan kondisi emosi kita itu semakin meningkat. Jadi orang kalau jatuh cinta, orang itu merasakan cinta, maka kondisi emosionalnya itu akan cenderung lebih tinggi daripada logikanya. Nah ini yang bahaya. Makanya sebenarnya ada suatu kalimat yang menarik dari Aristoteles, kita dilarang jatuh cinta. Nah, kita dilarang jatuh cinta. Kenapa kita dilarang jatuh cinta? Karena jatuh itu pasti sakit. Nah orang jatuh cinta itu sakit. Orang jatuh cinta itu sakit. Kenapa sakit? Karena dia dikuasai oleh emosi dia, dikuasai oleh perasaan dia. Betul. Sehingga ketika kita jatuh cinta, orang itu cenderung yang jatuh cinta itu pasti akan mengalami makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, kerja nggak fokus, karena kemudian emosinya tercurahkan kepada perasaan asmaranya. Tetapi Aristoteles mengatakan jangan pernah kita jatuh cinta, tapi usahakan kita berdiri di atas cinta. Jadi untuk teman-teman
yang mau sekarang ini sedang menemukan tambatan hatinya di kantor, itu pesan saya jangan pernah jatuh cinta, karena kalau jatuh itu pasti sakit dan di situ ada perasaan-perasaan yang kita itu tersetir sendiri oleh emosi kita dan akhirnya kita cenderung untuk tidak profesional dalam bekerja karena emosi kita itu lebih diutamakan daripada logika kita, sehingga kita harus berdiri di atas cinta. Artinya kita mampu mengendalikan emosi kita dengan logika kita. Nah, dengan prinsip berdiri di atas cinta ini, nanti saya akan berikan tips bagaimana kalau orang itu premarital love, sedang menemukan cinta pada saat dia sebelum menikah. Atau orang yang kemudian extramarital love, sudah punya pasangan hidup, sudah menikah, tapi jatuh cinta lagi. Itu yang kita harus berdiri di atas cinta. Begitu Mas Willy. Oke, ini sangat menarik ya. Tapi saya tambahkan lagi nih, sepertinya ada satu ciri-ciri lagi kalau orang sedang jatuh cinta ini Pak. Kalau dalam dunia kerja biasanya keburu-buru pulang ya. Ini tidak ada jadwal apa-apa, tiba-tiba pengen cepat-cepat pulang ini Pak biasanya. Ya, itu kalau kemudian tidak satu kantor. Nah, betul tapi sekali. Kalau satu kantor, dua-duanya biasanya ya, dua-duanya pengen cepat-cepat pulang ini. Apalagi kalau, mohon maaf ini, extramarital love, ya, sudah punya pasangan suami istri di rumah, tentu dia akan mencari cara agar memperpanjang waktu bekerja. Padahal belum tentu dia bekerja secara profesional. Dia hanya memanfaatkan, mereka berdua hanya memanfaatkan waktu agar orang lain pulang terlebih dulu dan mereka asik memadu cinta di kantor. Oh, baik. Ini saya juga sering menemui sih. Ini memang juga paling banyak terjadi ya. Nah, tapi Pak Bagus, ini sebelum kita lanjutkan ke perbincangan selanjutnya atau tadi tips dan triknya, ternyata sudah ada galawers ya kalau saya menyebutnya ini, yang sudah berbagi pertanyaan ke WhatsApp ini. Saya coba ke Ram. Ini ada beberapa pesan yang tadi sudah masuk, tapi dibaca dua dulu mungkin ya. Ya, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke WA redaksi. Yang pertama dari Titin di Surabaya. Saya nggak naksir sama rekan kerja saya, tapi rekan kerja yang lain sering ceng-cengin saya hanya karena kami sering tugas bareng. Sekarang jadinya teman kerja saya ini sepertinya suka beneran sama saya dan mulai mendekati saya di luar urusan kerja. Saya jadi gak nyaman dan canggung sekarang sama dia, tapi apa ya yang harus saya lakukan? Oh, baik. Ini mungkin satunya naksir begitu Pak ya. Kemudian satunya lagi ini masih biasa-biasa saja. Baik, yang kedua tadi Ram. Yang kedua dari Heru di Candi. Saya dan pacar saya kenal dari kantor dan akhirnya kami saling suka. Tapi di kantor kami ada larangan antar pegawai tidak boleh pacaran atau menikah. Jadinya saya kalau ketemu di kantor agak kurang nyaman ngobrol dengan rekan kerja lainnya. Ada tips nggak ya biar nggak ketahuan tapi tetap santai menjalani hubungan di kantor? Wah, ini agar tidak ketahuan ini Pak ya. Ini untung tidak menjerumus ke apa yang pernah saya alami juga ini, beberapa pertanyaannya ini. Nanti saya juga bertanya juga deh Pak, mungkin tentang pengalaman pribadi ya. Mungkin dijawab dulu ini Pak, dari Titin, kemudian dari Heru juga tadi. Ya, Mbak Titin, jadi ini yang disebut sebagai cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi mungkin rekan kerja yang tadi mencintai, tapi mungkin Mbak Titin belum. Biasanya karena kalau orang Jawa itu karena sering dipacok-pacok gitu, apa bahasa Jawa Timurannya ya? Dicomblangin mungkin Pak ya? Dicomblangin sama teman-teman gitu ya. Tapi ada beberapa pengalaman di tempat kerja kami, justru yang saat dicomblangin itu yang pertama-tama benci itu jadi benci jadi benci, artinya benar-benar cinta. Terus kemudian jadi malah istilahnya ketika dicomblangin malah jadi benci, jadi benar-benar cinta ya. Jadi nanti ada tipsnya, nanti akan saya bagi tipsnya. Ya memang kalau ingin profesional maka lakukan pekerjaan itu di kantor sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di kantor. Betul. Tetapi nanti kalau urusan yang personal mungkin di luar jam kerja kantor itu akan lebih bagus lagi. Artinya kita tidak mencampur antara urusan kerja profesional dengan urusan personal. Nah, nanti saya akan berikan tips untuk Mbak Titin dan teman-teman ini langsung aja ya. Jadi kalau yang premarital love itu tolong difahami dulu, kita tidak boleh jatuh cinta tapi kita harus berdiri atas cinta. Tips yang pertama adalah kita harus kenal lebih dekat terlebih dahulu, baik secara personal maupun secara profesional.
pertanyaannya apakah dia sudah bekerja dengan bagus atau belum. Kalau calon yang kita taksir ini pekerjaannya belum bagus, ya jangan kemudian kita bebani dengan beban asmara yang berlebih di kantor. Termasuk diri kita juga, kalau kita memang belum profesional dalam bekerja, jangan kita membebani profesionalitas kita dengan perasaan personal kita. Nah, jadi kenal lebih dekat dulu tanpa ada ikatan, ya. Kemudian coba gali informasi dari significant person atau orang yang dekat dari si dia. Gali bagaimana informasi tentang orang ini, apakah dia baik atau tidak. Kalau orang Jawa mengatakan bobot, bibit, bebet, itu. Kemudian ikat jika sudah yakin. Ikat jika sudah yakin, silahkan ikat dengan kata pacaran kah, atau mungkin dengan engagement yang lain, atau dengan tunangan. Baru kemudian kalau sudah yakin, maka segera menuju ke hubungan yang serius. Kenapa demikian? Itu untuk menghindari fitnah dan godaan. Jadi langsung melakukan action saja. Kalau memang itu sudah yakin dan kedua belah pihak keluarga setuju, action saja langsung menikah, ya. Tapi itu nanti hati-hati. Kalau sampai nanti putus, bisa jadi kan ya sudah dekat kemudian putus, maka harus tetap profesional. Ya, betul, itu yang ditakutkan memang ya. Ya ditakutkan kalau sudah putus nanti kemudian menjadi tidak profesional. Ada hambatan-hambatan psikologis di situ, termasuk kemudian dia benci beneran, dia sengit beneran sama orang itu, kemudian ada kurang tidak enak dan lain sebagainya. Harus tetap profesional. Nah, kemudian untuk Mas Heru, ada aturan tidak boleh menikah sekantor. Itu memang larangan dari MUI ya. Kita tidak boleh menikahi teman sekantor. Nah, kalau sekantor kabeh dinikahi ya pertanyaan. Betul sekali itu Pak ya. Satu kantor ini banyak sekali ini. Kantor dinikahi semua ya. Apa ya kuat gitu ya. Tapi memang gini, aturan pemerintah saja yang di BUMN dan di PNS saja sudah dicabut dulu. Yang tidak boleh menikah dalam lingkungan satu pekerjaan di kantor itu sudah dicabut. Nah, kalau untuk yang swasta itu tergantung dari aturan masing-masing perusahaan. Tapi ada juga yang memperbolehkan untuk menikah dalam satu lingkungan pekerjaan, tetapi dibedakan atau dipisahkan divisinya, tidak boleh campur. Ya, itu dulu pernah saya alami ketika saya bekerja satu kantor, satu lingkungan kerja dengan istri saya dipindah ke pabrik. Istri saya ada di kantor pusat, jadi tidak boleh campur di satu pekerjaan dengan pekerjaan. Nah, bagaimana jangan sampai ketahuan? Tentu saja itu tadi, jangan menampakkan rasa posesif. Karena orang ketika sudah jatuh cinta, ini ada orang lain temennya deketin aja, padahal urusan pekerjaan dia sudah marah-marah. Begitu kita sudah posesif, yang baca orang lain tuh. Jadi harus hati-hati. Betul. Jangan sampai kita ketahuannya justru dari ketidakprofesionalitasan kita sendiri. Kita mencampurkan dengan personal kita, subjective feeling kita, perasaan kita tadi bercampur dengan profesional kita. Nah, lebih baik kita harus mengatur tadi. Tidak boleh jatuh cinta, tapi berdiri di atas cinta. Kita bermain dengan logika, dan kita tidak terlalu banyak disetir dengan perasaan kita. Usahakan bertemu di luar jam kerja kantor. Oke, betul sekali itu ya. Di luar jam kerja kantor kalau pengen aman ini. Baik, itu cukup untuk Mas Heru tadi ya. Karena tadi sempat ada sen juga dari redaksi, ternyata ada sahabat-sahabat dari LPPL lain ini yang bergabung dan mungkin ingin memberikan pertanyaan ya. Ada Pras sepertinya tadi ya. Ini saya coba ke Halo Pras. Baik. Ya, selamat sore Pak Bagus. Baik. Ini ada teman-teman dari Nganjuk, ada Restu. Banyak teman kantor yang affair. Bagaimana tips untuk tidak terjebak perselingkuhan di kantor? Ada lagi dari Budina. Saya seorang ibu rumah tangga yang dulunya juga bekerja. Jadi mengerti suasana di tempat kerja, sehingga saya sering curiga dengan suami. Bagaimana yang harus saya lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi perselingkuhan? Itu dulu, Pak. Baik, dua tadi ya. Ini pertanyaannya tajam-tajam. Baik, ini dari Pras tadi. Iya. Saya jawab dulu ya. Tuh Mbak Restu tadi ada affair-nya. Kalau affair itu artinya ada extramarital love di situ.
Jadi sudah punya pasangan tapi kemudian menjalin hubungan dengan orang lain di kantor. Sebenarnya orang extramarital love itu ada dua tipe, yaitu yang tipe yang mudah jatuh cinta dan yang tidak mudah jatuh cinta. Orang yang mudah jatuh cinta itu kayak orang kita sebut sebagai Don Juan, playboy, atau buaya darat. Lihat orang cantik dikit jatuh cinta, lihat orang cantik dikit sudah jatuh cinta. Itu yang disebut sebagai orang yang mudah jatuh cinta. Kalau kita tipikal orang yang mudah jatuh cinta, maka kita harus ambil waktu atau takes time untuk berpikir secara logis. Karena biasanya kalau tadi mudah jatuh cinta itu perasaan sementara yang muncul. Ini lust or love gitu ya. Ini nafsu atau cinta gitu ya. Jadi kita harus ambil waktu jeda dulu untuk berpikir, ini nafsu atau cinta. Jangan-jangan hanya nafsu. Kalau nafsu semua orang juga punya nih. Tapi ini bukan cinta ini, lust ini. Nafsu ini ya, jadi kita lihat dulu, text time, ambil waktu. Kemudian untuk kalau kita beranggapan bahwa kita adalah orang yang mudah jatuh cinta, maka kita harus fokus kepada pekerjaan. Jangan fokus mikirin si dia yang cantik, jangan fokus mikirin dia yang ganteng kayak bintang film Korea ya, tapi kita fokus kepada pekerjaan dulu. Yang penting itu selesaikan pekerjaan sesuai dengan target-target atau KPI yang ada. Nah, kalau kemudian kita tipikal orang yang tidak mudah jatuh cinta, biasanya orang yang tidak mudah jatuh cinta itu mendapatkan cinta yang kedua, entah itu di kantor atau di lingkungan yang lain, karena melihat kekurangan pasangannya. Melihat kekurangan pasangannya. Dia misalnya di rumah itu istrinya tidak meladeni atau tidak melayani sang suami. Kemudian di kantor dia punya sekretaris nih. Di kantor dia punya sekretaris, kemudian sekretarisnya ini melayani dia dengan baik. Nah, dia akhirnya jatuh cinta kepada sang sekretaris ini karena ada sesuatu yang dikompensasikan yang tidak dia dapatkan dari sang istri. Sehingga disitulah muncul lagi jatuh cinta yang keduanya. Ya, orang mengatakan bubur kedua. Ya, kalau seperti ini, maka tipsnya yang pertama, kalau orang yang tidak mudah jatuh cinta ya, satu, lihat lagi keluarga kita. Kita harus lihat lagi keluarga kita. Kita punya anak, kita punya istri. Kemudian lihat lagi tujuan hidup dan tujuan kita kerja itu untuk apa. Kalau kebanyakan kita ketika ditanya kerja untuk apa, untuk menghidupi anak dan istri, maka kembali lagi kepada keluarga, gitu ya. Jadi kalau kemudian kita sudah kembalikan lagi kepada keluarga, tetapi perasaan itu muncul, maka seperti yang tadi, text time, ambil waktu, yaitu dengan cara apa? Biarkan waktu milik Tuhan yang akan menguji cintamu. Jadi biarkan itu dulu, biarkan waktu nanti. Kalau memang dia memang jodohmu yang kedua, bisa jadi Mas ya. Jadi orang yang kemudian itu oleh Tuhan diciptakan, mungkin jodohnya itu lebih dari satu. Bisa jadi kalau memang itu jodoh kita, jodoh Anda, maka biarkan waktu milik Tuhan, waktunya Tuhan, itu yang akan menguji cintamu. Tapi yang terpenting, step pertama tadi kita ingat keluarga terlebih dahulu. Ya. Kemudian Bu Dina, yang sekarang ibu rumah tangga, kemudian bekerja, mau mengetahui betul, kemudian mungkin ada rasa was-was dengan suaminya. Gampang saja, kalau Bu Dina kemudian tidak diberikan akses untuk HP suaminya, maka ibu boleh curiga, boleh, ya, tapi tidak wajib, tapi boleh, ya, boleh curiga. Kenapa? Karena kalau kita terbuka, share, saya kunci, tapi passwordnya istri saya tahu. Tapi kalau istrinya tidak diberitahu passwordnya, ini yang harus artinya waspada. Kewaspadaan itu perlu ada. Tapi jangan sampai laki-laki atau suami itu kemudian kalau datang bolak-balik ditanya. Kemudian baru WA, losdol sakar mulai WA-an gitu kan. Kita coba untuk kemudian mencoba mengkorek-korek itu nggak usah. Nanti pasti biasanya Tuhan akan membukakan sendiri. Ya, Tuhan akan membukakan sendiri. Dan itu ketika Tuhan sudah membuka segala rahasia itu lebih sakit daripada orang lain yang membuka. Jadi ibu tidak usah khawatir selama aksesnya HP suami itu diberikan ke ibu, itu ibu tenang. Tapi kalau dimintai password nggak mau, ya itu juga harus waspada. Tapi kemudian juga harus hati-hati. Kemudian nih dikasih nomor HP-nya, bahkan HP-nya suruh buka, tapi di kantor ada HP yang lain. Laki-laki itu memang pinternya kayak gitu, ya. Ini nggak nakut-nakuti, tapi kenyataan yang terjadi. Gitu. Betul sekali.
Jadi tadi untuk 2 pertanyaan dari sahabat-sahabat di Nganjuk ya. Nah ini tadi selain yang ada di Nganjuk juga saya undang yang ada di Trenggalek dan juga di tadi ada satu lagi yang bergabung ini Nganjuk, Trenggalek dan juga ada di Tulungagung ya. Saya ajak nanti untuk bergabung seperti yang tadi disampaikan Pras untuk rekan-rekan LPPL lainnya. Nanti bisa disampaikan, tapi ini Pak Bagus, saya juga ada satu pertanyaan sebenarnya ya. Nanti bisa dijawab sesuai dengan tips dan triknya. Karena tadi juga sempat ada satu pertanyaan di redaksi, saya sempat baca sedikit. Ini mungkin nanti bisa sama dengan tips dan triknya juga ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya untuk sahabat-sahabat dari LPPL yang lain dan juga Pak Bagus. Ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pak supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan. Hus, jangan gitu Pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam, Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi gini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai, Pak. Emang kenapa? Enak tuh, Pak. Bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat Plaza Telkom terdekat, Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya. Oke, Bos. Wujudkan bersama IndiHome. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kebon Tren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Dokter, bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf, Dek. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, informasi untuk Anda kali ini datang dari BPJS Kesehatan. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung, pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara terbatas. Pelayanan dapat dilakukan secara daring.
Pelayanan secara daring bisa melalui Cika di WhatsApp Telegram 081187504000. Kemudian aplikasi mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp, Anda bisa kirimkan pesannya ke 085 748 708 874 dan 085 733 99 2273. Sekali lagi 0857 4870 8874 ya, dan 0857 3399 2273. Informasi ini persembahan dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur, masih dalam program Ruang Psikologi bersama dengan Bapak Bagus ya, yang tadi sudah menjelaskan beberapa jenis ini ternyata untuk ciri-ciri yang sedang dalam asmara di dalam kantor sendiri. Nah, pertanyaannya satu-satunya yang tadi pengen saya tanyakan adalah profesional atau tidak sih sebenarnya ini kalau kita jatuh cinta atau jatuh hati pada rekan sekantor sendiri ya. Tadi juga sempat ada beberapa pertanyaan yang nyambung ternyata sama penjelasan di awal, ada 2 jenis ya. Yang tadi ini mungkin untuk milenial yang belum menikah, kemudian yang sudah menikah. Ternyata sahabat-sahabat yang mendengarkan ini juga langsung tertrigger gitu untuk bertanya ya. Nah ini Pak Bagus, saya juga tadi sempat memiliki pertanyaan. Ini biasanya kalau yang tadi dikatakan tidak mudah jatuh cinta, ini malah pernah ada pengalaman tidak jatuh cinta sama yang ada di kantor, tapi setelah mungkin keluar ya, sama-sama keluar dari kantor ini biasanya saling berhubungan dan akhirnya jatuh hati nih Pak. Ada mungkin beberapa momen seperti itu yang mungkin pernah dirasakan juga ya. Pengalaman pribadi mungkin ini. Pengalaman pribadi. Ya mungkin karena sama-sama senasib pernah jadi alumni gitu ya. Betul. Kemudian pernah jadi alumni keluar dari kantor itu dengan nasib yang sama, mungkin entah diputus kontraknya atau bagaimana, atau mungkin resign memang. Nah kemudian sedang mencari pekerjaan bareng-bareng, akhirnya merasa senasib, itulah yang kemudian menjadi adanya familiarity atau kedekatan emosional tadi. Jadi belum tentu kemudian proximity, kedekatan fisik itu terus menghasilkan suatu cinta, tetapi bisa jadi perasaan senasib pun itu adalah kedekatan emosional. Nah, ini ada satu kasus yang menarik yang masuk ke WA saya justru. Gimana kalau bos kita jatuh cinta kepada bawahan? Nah, ini yang menarik. Ya, kalau bos kita jatuh cinta kepada bawahan, kita lihat dulu, betulkah ciri-cirinya seperti ini? Orang jatuh cinta itu wajahnya berseri-seri. Tapi berseri-serinya ini hanya khusus pada orang yang dia cintai. Tapi kalau sama orang yang lain tidak akan berseri-seri, malah mungkin akan jutek, ya, atau mungkin akan ngomel ke orang lain. Berseri-seri khusus untuk orang yang dia cintai. Kemudian semangat dia, semangat datang ke kantor. Tetapi bos ini tidak lagi profesional, tetapi lebih mengandalkan kepada aspek emosionalnya. Jadi tidak lagi semangatnya itu adalah bukan semangat profesional, tapi semangatnya adalah semangat personal untuk ketemu si dia. Karena akhirnya dia mendapatkan waktu keluar dari rumah, lepas dari pasangan hidupnya untuk bisa masuk ke kantor bertemu dengan si dia. Semangat untuk yang personal. Kemudian yang ketiga, pilih kasih biasanya. Bos yang sudah dicinta kepada orang tertentu, bawahannya dia akan pilih kasih. Justru yang kemudian orang yang dia cintai ini terus naik jabatannya, naik statusnya, naik gajinya, naik fasilitasnya. Dan yang terakhir adalah bos yang sedang jatuh cinta itu tidak suka hari libur. Baru tahu ini saya Pak. Kalau punya bos yang sedang jatuh cinta dengan anak buahnya di kantor, pasti nggak suka hari libur. Makanya kalau anak buahnya ngerengek-rengek, Pak, hari kejepit libur dong Pak, bos akan nolak. Ini untuk kerja perusahaan harus tetap masuk. Padahal sebenarnya di situ ada motif agar bisa bertemu dengan affair-nya tadi, dengan orang yang dia cintai tadi. Baik, ini baru pertama kali saya dengar ya ada istilah seperti ini ya. Tidak suka ada hari libur ini, padahal semua orang pasti menantikan hari libur ini, Pak. Itu untuk orang yang normal seperti kita. Betul. Tapi ini termasuk tidak profesional atau seperti apa, Pak? Kalau misalkan ada bos atau atasan yang seperti itu?
tidak profesional, karena sebenarnya dia mencoba seolah-olah profesional, padahal itu untuk menutupi kebutuhan personalnya. Jadi kebutuhan personalnya itu sebenarnya pengen ketemu si dia, tetapi seolah-olah menutupi menjadi profesional. Kalau dia masuk terus, maka perusahaan akan untung. Padahal hanya untuk menutupi agar dia bisa bertemu dengan anak buahnya itu yang dia cintai. Nah ini hati-hati, kalau sudah sampai seperti ini, maka tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab, yaitu bagaimana agar kita tidak ikut-ikutan affair. Nah yang pertama, kita harus fokus kepada pekerjaan, dan jangan kemudian kita banyak kalau orang Jawa ngerasani, jangan banyak gibah. Justru ketika kita gibah itu kemudian bisa jadi ini hukum alam ya yang belum ada ilmiahnya. Bisa jadi ketika kita gibah atau ketika ngerasani atau menggunjing, biasanya akan terjadi pada diri kita. Hati-hati. Ini hukum alamnya, hukum kehidupan. Jadi misalnya gini, kalau saya ngerasani atau menggunjing atasan saya sedang affair gitu ya, wah ini nggak profesional dan sebagainya, kita gerutu sampai kita kemudian menggunjing kepada orang lain, hati-hati loh, satu saat fase ini akan bisa menjadi milikmu kalau kamu tidak hati-hati. Oh, bisa suatu saat justru si orang yang tadi ngomongin di belakang ini bisa mengalami hal yang sama begitu Pak ya mungkin ya? Ya bisa jadi seperti itu, makanya agar tidak menjadi seperti itu, kita tetap fokus dengan penyelesaian pekerjaan kita dan tidak usah pedulikan personal life, personal relationship, hubungan personal antara bos dengan bawahan yang sedang dibuai asmara itu. Biarkan kita bekerja secara profesional, orang lain mau profesional mau personal terserah, yang penting kita profesional dan tidak usah mencampuri urusan personalnya. Oke, baik. Berarti memang saat ini cara yang paling ampuh adalah tidak mencampur urusan profesional dan juga personalnya sendiri ya. Ini sahabat-sahabat yang ada di 3 lembaga penyiaran publik lainnya masih saya berikan kesempatan untuk bergabung seperti yang Pras tadi. Atau Pras ada pertanyaan lagi mungkin ya dari sahabat-sahabat pendengarnya nih. Ada pesan lagi dari Pras ya, Ram ya? Ini baik. Ada pertanyaan lagi dari Saras. Saya seorang buruh pabrik dan kebanyakan wanita. Dan banyak kasus suami teman selingkuh dengan teman pabrik. Nah, ini sebabnya apa? Bagaimana cara untuk mencegahnya? Karena saya juga takut. Okay. Dan ini ada lagi, tidak ada namanya, belakang nomornya 077. Memang benar, banyak perselingkuhan di tempat kerja. Apakah perusahaan atau lembaga bisa mengeluarkan kebijakan untuk mencegah hal itu? Oke, baik. 2 pertanyaan saja, Pras ya? Baik. Ya, itu Mbak Saras tadi ya. Mbak Saras sih kasus affair atau selingkuh yang disebut sebagai extramarital love itu menjadi fenomena yang sebenarnya lebih berbahaya daripada premarital love. Jadi kalau teman-teman yang masih jomblo kemudian jatuh cinta sesama jomblo itu biasa. Tetapi ada kemudian jomblo yang kemudian mencintai orang yang sudah punya pasangan hidup, itu yang bahaya. Atau sesama yang sudah punya suami, sudah punya istri juga demikian. Saling mencintai atau affair itu sebenarnya lebih bahaya. Karena apa? Karena ada keluarga yang di belakang itu yang sedang menantikan sadarnya orang-orang ini. Nah, fenomena tadi yang extramarital love itu disebabkan karena itu tadi Mbak Saras, mulai dari kedekatan fisik, kedekatan emosional, kemudian rasa saling ketergantungan, dan akhirnya bisa yang negatifnya posesif atau rasa memilikinya terlalu kuat. Nah, kemudian ada 2 tipe tadi, orang yang mudah jatuh cinta dan orang yang tidak mudah jatuh cinta. Nah, biasanya yang terjadi di kantor-kantor ini mudah jatuh cinta. Nafsu itu sebenarnya, bukan cinta, tapi nafsu, lust, bukan love gitu. Nah, bagaimana cara mencegah agar kita tidak ikut-ikutan seperti itu? Sekali lagi, fokus kepada pekerjaan kita. Tidak perlu kita mencampuri urusan personal maupun urusan orang lain, yang penting kita fokus. Begitu kita kemudian ikut rasani, ikut kemudian menggunjing, bahkan mungkin mencampuri urusan orang lain, kalau menasihati selama dia dekat dengan kita tidak masalah agar tidak terkena ya. Tetapi kalau kemudian kita ikut ngerasani, itu yang paling bahaya, biasanya akan terjadi pada diri kita kalau kita tidak hati-hati ya. Maka yang terpenting di sini ya sebelumnya juga harus lihat keluarga ya, lihat tujuan hidup dan tujuan kerja kita. Kalau yang nomor 2 tujuan hidup dan tujuan kerja itu kembali kepada keluarga lagi,
sudah kemudian kita lakukan, masih ingat dengan keluarga. Yang terakhir, kalau memang itu cinta yang kedua, yang ditakdirkan Tuhan untuk melekat pada hati kita, maka biarlah waktu yang akan menguji cinta kita itu. Nah kemudian ini yang nonim itu ya, ini untuk mencegah seperti sudah saya sampaikan tadi, yang penting kita tidak usah mencampuri urusan personal orang lain, kita bentengi diri kita dengan selalu ingat dengan keluarga. Makanya semakin cepat kita pulang ke keluarga, setelah jam pekerjaan selesai, kita cepat pulang ke keluarga, itu adalah langkah yang terbaik untuk menghindari perselingkuhan di kantor. Oke, baik. Cepat pulang juga lebih baik Pak ya ternyata Pak ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Ya betul, saya kemarin kalau di kantor-kantor, di perusahaan saya pasti tenggu. Tank langsung go, gitu ya. Jam 4 tank langsung go, jam 5 tank langsung go, pergi, pulang. Nah ini artinya kita memang mempunyai 3 waktu. Waktu untuk kerja, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk sosial, dan tambah satu lagi waktu untuk beribadah. Oke, baik. Jadi 4 tadi ya sebenarnya waktu dalam hidup yang harus dimaksimalkan. Kalau lebih ini juga harus dikurangi nih mungkin kebiasaannya. Ya. Baik. Nah ini tergantung kualitasnya. Jadi harus ada family time gitu ya. Family time itu memang benar-benar mencegah untuk terjadinya perselingkuhan. Makanya kita ketika libur pun itu Sabtu Minggu meminimalisasi untuk penggunaan HP karena biasanya perselingkuhan itu terjadi karena HP. Baik, di era seperti ini handphone ini berbahaya sepertinya ya. Lebih berbahaya juga ini. Nah, kemudian ini Pak Bagus, karena ini kan kurang 7 menit ya, tapi tadi saya sempat dapat pertanyaan lagi dari redaksi ini. Biar dibacakan, kemudian untuk sahabat-sahabat Jawa Timur yang lain mungkin ingin berbagi ya. Mungkin dari Nganjuk tadi sudah ada 4 pertanyaan, cukup ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang lain kita beri kesempatan 5 menit lagi nih waktunya, sambil nanti dijelaskan tips dan triknya. Satu pertanyaan terakhir dari redaksi tadi, sempat ada yang masuk ke Rama ya. Ya, satu pertanyaan terakhir dari Vivi di Porong. Saya habis putus sama pacar saya yang juga satu tempat kerja dengan saya karena dia selingkuh. Setiap lihat dia jadinya pengen marah dan jadi gak konsen kerja. Gimana ya solusinya? Nah, ini tadi sempat kita bahas Pak Bagus ya. Ini kalau satu kantor atau satu rekan kerja tiba-tiba hubungannya retak, ini bisa berdampak pada hubungan kerja ini. Karena tadi personalnya juga sudah mulai terganggu nih Pak. Ya. Nah, ini perlu disyukuri, alhamdulillah putusnya di waktu pacaran. Jadi tahu, oh orang ini selingkuh, oh ternyata tabiatnya seperti itu. Makanya pada waktu premarital love itu ada kenal lebih dekat dulu. Dengarkan orang lain, lihat dulu kondisinya, jangan buru-buru melakukan ikatan, ya baik berupa pacaran atau engagement atau tunangan yang lain itu ya. Tapi jangan buru-buru kita, tapi kita kenal lebih dekat dulu. Nah ini alhamdulillah, berarti Tuhan sudah memberikan petunjuk bahwa orang ini nggak benar untuk dinikahi, ya. Jadi kita memang harus mengucap alhamdulillah atau bersyukur lebih dahulu, karena dengan bersyukur itu, dengan bersyukur dalam hati bahwa kita lepas gitu ya. Kalau bisa sujud syukur ketika sudah putus hubungan dengan orang ini, itu akan meringankan kita untuk melihat dia sudah tidak muak lagi. Karena justru terima kasih. Dengan seperti ini terbuka semua akhirnya. Dia dia sudah selingkuh dan sebagainya. Coba bayangkan kalau kita tidak tahu dan kemudian kita sudah terlanjur yakin dan itu kita lanjut kepada hubungan di pelaminan, pernikahan, ternyata di kemudian hari dia selingkuh. Nah sekarang kalau kita sudah bersyukur, setidaknya itu akan mengurangi beban emosional kita. Dan kita harus, yang kedua, fokus kepada pekerjaan kita. Kurangi untuk berinteraksi dengan si dia, atau mendengarkan dari orang lain tentang si dia, mantan kita ini. Ya, ini memang mantan harus dibuang pada tempatnya, gitu ya. Betul jangan sekali. Kita sebut sebagai alumni, gitu ya. Kalau alumni kan bisa reuni lagi nantinya. Nah, betul sekali ini. Lupakan. Dibedakan ya, alumni dan mantan ini dibedakan. Baik. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi tadi ya. Tadi juga sempat disebutkan sebelumnya oleh Pak Bagus ini memang kalau diperlihatkan oleh Tuhan ini pasti kadang ada nyeseknya juga, kadang juga ada alhamdulillahnya juga ini kalau menurut saya ini Pak ya. Baik. Ini mungkin bisa disampaikan untuk tips dan triknya Pak ini agar lebih profesional begitu ya untuk kaum yang muda, terutama yang muda ini saya
pengennya ini? Karena kan biasanya kalau baru masuk kerja kemudian menemukan cinta ini kadang-kadang kalau si pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi ini bisa tidak fokus kerja ini Pak. Bawahnya pengen cepat pulang atau mungkin kadang-kadang tadi seperti yang disebutkan Pak Bagus, datang lebih awal, pulang lebih lama tapi tidak efisien kerjanya ini Pak. Iya. Jadi perasaan cinta itu, baik cinta pertama, cinta kedua, dan lain sebagainya, itu pasti akan diberikan kepada manusia. Semua orang itu pasti akan melalui fase yang ditumbuhkan rasa cintanya. Jadi tidak setiap orang kemudian mendapatkan anugerah seperti itu. Kita anggap itu bahwa itu sebagai anugerah. Artinya kalau anugerah itu sebagai penyemangat saja untuk bekerja. Nah, sementara untuk teman-teman yang premarital love, yang milenial, yang saat ini sedang jatuh cinta dengan teman di satu lingkungan pekerjaan, maka kita harus ambil jeda waktu dulu bahwa kita harus berpikir secara logis. Jangan kita terbawa dengan emosional kita yang akhirnya pikiran kita, perasaan kita itu hanya tercurah kepada si dia. Padahal seharusnya pada saat bekerja, pikiran kita, perasaan kita itu harus tercurah fokus kepada pekerjaan. Nah, ini yang kemudian teman-teman milenial lupa bahwa waktu yang digunakan untuk bekerja juga disambi digunakan untuk pacaran atau digunakan untuk menjalin hubungan dengan teman yang satu lingkungan kerja. Nah, yang penting kita fokus dulu. Jangan pernah kita jatuh cinta. Sekali lagi, orang jatuh cinta itu sakit. Namanya juga jatuh pasti sakit. Dan ciri-ciri orang jatuh cinta itu sudah nggak mengenakan. Tidur nggak nyenyak, makan tidak enak, perasaan deg-degan terus. Nah, ini orang yang jatuh cinta. Tapi kalau kita berdiri di atas cinta, artinya kita bisa menyetir, mengendarai perasaan kita agar tidak terbuai oleh perasaan itu, tetap bisa berpikir logis. Nah, kita perlu kenal dulu siapa yang kita cintai itu, yang ada tumbuh rasa cinta kita itu. Kenali dia dari orang lain maupun dari pekerjaannya. Kalau pekerjaannya nggak beres, pekerjaan kita juga nggak beres, ya nggak usah jatuh cinta dengan orang itu atau cinta dengan orang itu. Kalau pekerjaannya aja nggak beres, apalagi ngurusin cinta dan ngurusin kita. Juga dengan diri kita, kalau pekerjaan kita belum beres, kalau kita mencintai orang di pekerjaan itu, ya artinya kita nggak fokus dalam pekerjaan itu. Nah, untuk yang tadi HRD atau perusahaan bisa mencegah, sebenarnya di dalam kalau PNS dan di pekerjaan BUMN itu ada aturan-aturan. Jadi kalau perselingkuhan agar tidak jadi extramarital love tadi, maka memang ada sesuatu yang kemudian ada undang-undangnya. Tetapi kalau di tempat kerja yang lain, di swasta, itu tergantung dari perusahaan itu. Tapi yang terpenting, mari kita berpikir secara logis, abaikan dulu secara emosional cinta itu, fokus pada pekerjaan, dan kita selesaikan urusan personal kita di luar lingkungan pekerjaan. Baik, jadi yang paling bijak adalah menyelesaikan urusan personal di luar urusan profesional, begitu Pak ya? Betul. Baik, ini tidak terasa juga sudah jam 4 pas ini Pak, bagus. Ya, jadi sebenarnya saya masih menyimpan beberapa pertanyaan ya untuk diajukan, tapi karena waktunya juga tidak cukup, karena kalau bicara soal psikologi yang mengarah ke cinta ini, memang sepertinya butuh lebih dari 1 jam ini Pak. Saya yakin juga ini sahabat-sahabat yang lainnya juga setuju ini. Dan yang saya heran lagi, ini di channel YouTube ini tadi sempat ada di 10, 11, 12 yang menonton, tapi tidak ada yang memberikan pertanyaan ya. Ini mungkin bisa disampaikan besok-besok juga ini saat kita on air lagi bersama dengan Pak Bagus. Ya, kemudian untuk sahabat-sahabat Jawa Timur lainnya, kita sudahi dulu ya untuk Ruang Psikologi. Tadi yang masih belum sempat bertanya nanti bisalah ditanyakan langsung ke Pak Bagusnya. Nanti bisa WhatsApp nomor WhatsApp-nya ya. Begitu. Kemudian untuk Pak Bagus, terima kasih sebelumnya. Ini ada kata penutup Pak, mungkin Pak. Kita harus profesional dan kita mengesampingkan personal saat kita bekerja. Namun pada saat kita di luar jam kerja, silahkan full-fullan untuk personal Anda, karena kita juga mempunyai waktu untuk personal atau me time sendiri, love time sendiri, bahkan family time sendiri. Terima kasih Mas Billy. Baik, terima kasih banyak. Kalau begitu Pak Bagus, sampai jumpa di beberapa kesempatan selanjutnya ya. Kalau waktu sama saya lagi, ini semoga juga tidak jauh lagi dari pembincangan milenial ini. Baik, kalau begitu terima kasih. Selamat sore Pak Bagus. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sahabat Jawa Timur, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan untuk mengikuti Ruang Psikologi ya, yang pada hari ini juga disiarkan di 3 lembaga penyiaran publik lokal. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang tadi sudah bertanya dari Ersal Nganjuk, kemudian untuk sahabat-sahabat di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Kita akan kembali lagi minggu depan dalam program Ruang Psikologi.